Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sukses selalu ya teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Kali ini saya ada satu unit Vario Tekno yang masih karburator ya. Ini minta diservis. Salah satu keluhannya yaitu bahan bakarnya atau BBM-nya agak boros dan tenaganya kurang ya, dan sekalian servis rutin aja karena menurut yang punya udah lama nggak diservis-servis ya. Untuk itu mari kita cek apa sih penyebab BBM-nya boros, dan kita nyalain dulu. Kita cek apakah nyalanya gampang atau agak susah ya. Ternyata nyalanya atau hidupnya gampang ya, nggak ada masalah. Kita gas. Perhatikan di bagian knalpot, asapnya hitam sekali ya. Tuh. Asapnya hitam berarti menandakan bahwa si bagian karburator agak boros. Kalau asap hitam biasanya itu dari BBM yang kebanyakan, dan si karburator tidak bisa mengolah atau memproses BBM menjadi gas. Oke, kita cek dari karbunya ya. Oke teman-teman, ini udah dilepas si bagian joknya. Kita cek di bagian businya gimana hasil pembakarannya ya. Kita ngebacanya bisa dari busi. Nah ini teman-teman ya, businya hitam sekali ya hasil pembakarannya. Bisa dilihat, cuman hitamnya hitam kering ya, beda lagi sama si oli naik ke ruang bakar. Kalau oli udah naik ke ruang bakar, hitamnya hitam basah, hitam oli. Soalnya oli naik dan asapnya juga bisa putih ya kalau oli udah naik. Nah kalau ini hitam pekat, jadi ini menandakan bahwa si BBM tidak normal dari hasil pembakarannya. Jadi buat teman-teman, untuk pengecekan atau memastikan pembakaran motor itu bisa melalui busi ya, bisa kebaca dari busi. Busi yang normal biasanya ini berwarna merah bata dari sini nyampe sini ya. Ini kering dan warnanya merah bata. Nah itu yang normal, dan jangan sampai
si warna keramiknya itu warna putih. Kalau warna putih motor keiritan, jadi mesin cepat panas. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dari warna busi. Nah, dari busi udah kelihatan ya, hitam pekat. Hasil pembakarannya tidak normal atau keborosan. Nah, kita cek karburatornya ya. Ini penampakan dari karburatornya teman-teman ya. Kita cek dari luarnya dulu. Dari sininya aja udah kelihatan si bensin rembes ya. Dari selangnya si bensin rembes. Nih, ini basah nih selangnya ya. Ini selang yang dari tangki. Jadi ini juga bisa membuat si BBM boros. Soalnya si selangnya rembes keluar. Sebelum masuk ke karbu dia udah keluar duluan ya. Bisa boros juga. Dan dari sini, dari packing agak rembes. Ini packingnya tuh rembes. Rembes ya packingnya. Salah satunya udah ketahuan ya dari luar. Dari selang juga rembes dan packingnya juga rembes. Nah teman-teman nih, ini rembes nih dari packing ya. Tuh, ini yang dari selang rembes juga. Jadi enggak semuanya bensin masuk ke karbu. Dan ini bisa juga mengakibatkan boros bensin ya. Kita harus teliti dulu. Nah, ini si cuknya atau cuk otomatisnya ya disebutnya. Ini udah nggak berfungsi ya. Dan ini udah permanen, bagian di cuknya udah ditutup, dinonaktifkan. Jadi ini motor kalau pertama dinyalain stasionernya standar, nggak ngegerung dulu. Rata-rata kalau Honda Matic pertama dinyalain RPM-nya langsung tinggi ya. Beberapa detik kemudian dia turun sendiri dan normal sendiri. Kalau ini udah nggak berfungsi ya. Soalnya ini udah dinonaktifkan. Nih, bagian cuk otomatisnya udah dinonaktifkan. Ini udah ditutup pakai packing. Nah, udah ditutup ya lubang-lubang ininya. Oke, itu salah satunya ya. Pertama dari selang udah ketahuan rembes. Terus dari packing, ini packing bak karbunya udah rembes. Yang ketiga ini cukannya udah dinonaktifkan ya. Dan kita lihat dari bagian vakum. Oke, bagian sininya basah. Oh, basah sekali ya teman-teman di bagian vakumnya. Ini harusnya kering ya. Nah, ini bensin masuk ke sini ke vakum. Basah sekali di bagian vakumnya. Coba cek titik vakumnya apakah masih normal atau udah mengalami penggeseran.
Oke, titiknya masih normal ya, masih lurus sama ini, berarti vakum belum ada penggeseran. Ini si vakum basah itu bisa diakibatkan dari takaran bensin yang kebanyakan sehingga naik ke bagian atas vakum ya, dan bisa juga dari setelan klep yang terlalu rapat, klep in maupun klep X nya, jadi si bensin ngebalik ke sini, ke daerah vakum. Mohon maaf ya buat teman-teman semua kalau penjelasannya kurang jelas, kurang detail. Tolong tulis di kolom komentar ya, supaya nggak terjadi salah paham. Setelan pelampung normal ya, cuman dari sini udah rembes bagian pinggiran karet packingnya. Ini bisa diatasin dengan dilem ya, sedikit lem. Oke, kita cabut ininya. Oke, pilotnya kita cek. Kalau menurut saya pilotnya ini masih normal ya, nggak keiritan, nggak keborosan. Soalnya kalau pilot buat RPM 2000 ke bawah, kita awal ngidupin itu pilot yang bekerja ya. Kecuali kalau pilotnya udah mampet atau keborosan, pasti pertama dihidupin susah. Kalau ini hidupnya gampang ya, berarti ini masih normal ukurannya. Pilotnya nggak ada nomornya atau ukurannya ya, cuman di sini walaupun masih standar tapi spuyernya seperti udah rojokan lubangnya, jadi agak besar ya. Setelan anginnya masih bersih, masih normal. Ringnya, karet sealnya masih make ya. Biasanya teman-teman ya, kalau seal ini yang ada di setelan angin udah sobek ataupun udah nggak make, si setelan karbu bisa boros ya, bisa agak boros. Kalau seal ini seal ini udah sobek ataupun udah nggak ada ya, bisa berpengaruh ke borosnya BBM seal yang ada di sini. Nah, ini berhubung spuyernya lubangnya kegedean, kita kasih serabut kabel ya, sedikit aja. Kita kasih serabut ya teman-teman, serabut kabel sedikit aja. Ini ada 3 lembar ya.
kita masukin dan kita lilitin di sini supaya bisa kejepit sama spuyernya ya. Nah, begini ya teman-teman, cukup ini 3 lembar aja, cukup 3 lembar si ininya kabelnya, jangan banyak-banyak ntar keiritan ya. Ini cara untuk mengatasi atau mengurangi keborosan bensinnya ya. Soalnya ini lubangnya udah gede ya, udah dirojok. Jangan lupa nozzle jetnya masukin dulu. Masukin ya. Pilotnya. Berhubung tadi rembes, kita kasih sedikit lem ya, yang tipis aja. Ini setelan anginnya ya. Pertama per dulu, per kita masukin, terus ringnya, ring pelat, dan jangan lupa sealnya ya. Ini kalau bisa seal selalu pakai ya, soalnya ini pengaruh juga ke ini ya, ke BBM, bisa boros. Kita kasih 2,5 dulu ya, 1 2 3 4 5 ya. Kasih 2,5 atau 5 putaran dari 180 derajat. Oke, udah terpasang. Kita tinggal pasang di motornya ya. Nih karbunya udah mau dipasang, dan sebelum kita pasang karbunya, tadi kan di sini rembes bensin ya. Bensinnya rembes dari selang. Nah, selangnya ternyata sobek ya. Kita potong dulu selangnya sebelum dipasang di karbunya ya. Tinggal kita tes ya, apakah hasil pembakarannya masih menunjukkan keborosan atau udah normal. Yuk kita tes, dinyalain. Kita lihat asapnya apa masih berasap hitam ya, atau udah berkurang.
Mudah-mudahan ini asapnya udah berkurang ya. Jadi menandakan bahwa si karburatornya udah nggak boros lagi. Kita tes, lihat asapnya dari knalpot ya. Asapnya udah berkurang ya, nggak seperti awalnya. Sewaktu digas asapnya tebal hitam, sekarang udah berkurang dan digeber juga nggak ini ya, nggak keluar asap hitam lagi. Berarti ini motor udah mulai normal setelannya, nggak terlalu keborosan ya seperti tadi. Kalau buat normal seperti standarnya ini udah nggak bisa ya. Soalnya apa? Soalnya ini karbu dari segi cuknya udah dinonaktifkan alias rusak, dan dari spuyernya udah gede-gede ya, udah mengalami pembesaran atau kalau bahasa bengkelnya udah rojokan. Makanya tadi saya kasih 3 lembar kabel serabut di spuyernya supaya si lubangnya enggak terlalu besar ya. Dan dari si selang yang dari tangki masuk ke karbu mengalami sobek, makanya tadi saya potong dulu. Terus packing yang dari bak karburatornya rembes. Oke. Untuk kesimpulannya, motor ini boros dikarenakan satu dari selang bensin yang dari tangki masuk ke karbu sobek. Yang kedua, packing mangkok karbunya udah rembes. Yang ketiga, ukuran spuyernya udah gede ya, udah mengalami atau udah pernah digedein. Nah, itu kendala dari motor Vario ini boros. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman, bisa membantu teman-teman yang punya motor Matic seperti Vario, Mio, Scoopy atau Beat dan sejenisnya yang masih karbu, BBM-nya tiba-tiba boros. Harap dicek satu persatu dulu ya. Jangan langsung atau jangan asal bongkar dan ganti. Sedangkan part yang rusaknya belum pasti dan belum ketahuan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.